Tangan kananku secara alami bisa memanggil berbagai jenis urutan benda. Tapi makhluk yang dipanggil tidak sepenuhnya bisa aku kendalikan. Jadi walaupun aku hidup di kawasan kumuh yang sangat miskin, aku tidak pernah menggunakannya. Tapi sekarang adikku menderita sakit parah. Hanya punya waktu 3 bulan untuk hidup. Hal ini membuatku yang sudah kehabisan jalan tidak punya pilihan lain. Aku menusukkan jarum perak ke jariku. Meneteskan setetes darah di surat pemberitahuan kondisi kritis di depanku. Lalu diam-diam melafalkan mantra pemanggilan. Terlihat darah dengan cepat terpecah. Merambat memenuhi kertas. Kemudian baris demi baris huruf yang terdistorsi mulai terbentuk di kertas. Sedangkan tulisan asli di surat kondisi kritis itu sudah sepenuhnya hilang. Digantikan oleh sebuah berkas. Berkas nomor 1. Batu darah yang terlalu hancur. Berisi daging batu darah yang memiliki kekuatan menyembuhkan segala penyakit. Kemampuan ajaib untuk meregenerasi anggota tubuh yang putus. Makan dagingnya mentah-mentah bisa membuat panjang umur dan tak mati-matian. Setelah membacanya, berkas itu pun menghilang. Menggantinya adalah buku kedalaman abis yang ada di dalam pikiranku. Datang ke tanganku. Isi berkas itu langsung tercetak di halaman kedua buku abis. Berkas nomor 0. Buku abis dibuat secara tak sengaja saat aku pertama kali menggunakan kemampuanku. Buku itu punya kemampuan menyimpan berkas lain. Selain itu bisa berbicara dan berkomunikasi denganku. Seperti sebuah ensiklopedia. Obat mujarab yang Anda pesan telah tiba. Taisu Tuan tidak memiliki posisi tetap. Mungkin ada di sudut manapun di dunia ini. Mencarinya sulit seperti mencari jarum di lautan. Kecuali kita menggunakan kemampuan lagi. Kali ini kita akan membangun sebuah sistem misterius. Untuk memanggil monster lewat kontrak. Biarkan dia yang mencari Taisu batu darah untuk kita. Kenapa tadi kamu tidak mengatakan? Menghadapi pertanyaanku. Buku abis menjawab dengan pasrah. Aku hanyalah salah satu ciptaanmu. Hanya bisa memberikan solusi terbaik berdasarkan informasi yang ada. Sekarang arsip sudah lengkap. Menciptakan monster lain adalah solusi terbaik. Ini sebabnya aku membenci kemampuanku sendiri. Karena aku menciptakan monster. Menggunakan mereka untuk mencapai tujuan yang kuinginkan. Aku harus menciptakan monster lain lagi. Untuk mengendalikan keseimbangan di antara mereka. Tapi ini adalah kekuasaan bawaanmu sejak lahir. Jika kau tidak menggunakannya, betapa membosankannya dunia ini. Tapi bagaimanapun, selama bisa menyelamatkan Yao Yao, apa urusanku dengan dunia ini? Betul sekali, Tuhanku. Anda hanya perlu menciptakan apa yang Anda inginkan. Untuk harganya biarkan manusia biasa menanggungnya. Sambil berkata, aku melangkah menuju lift rumah sakit. Kata-kata dari buku jurang tidak tanpa alasan. Ini adalah cara yang paling efektif sejauh ini. Meski hal-hal ini tidak bisa sepenuhnya setia padamu. Tapi waktu adik perempuan sudah tidak banyak. Dan untuk membuat monster menjadi tidak berbahaya. Sebenarnya sangat sederhana. Asal kamu sendiri menjadi ancaman terbesar itu. Maka semua ancaman itu bukan lagi ancaman. Di bawah hujan gelap malam. Sebuah van parkir di tepi jurang yang sunyi. Orang berbaju hitam dengan masker turun dari van. Lalu menyeret keluar dari bagasi. Seorang pria parubaya yang mengenakan jas. Pria parubaya itu mulutnya dibekap. Hanya bisa mengeluarkan suara lemah melengking. Orang berbaju hitam itu menyeretnya seperti itu. Dan membawanya selangkah demi selangkah ke tepi jurang. Air hujan terus membasahi wajah pria itu. Matanya penuh dengan ketakutan. Sedangkan orang berbaju hitam itu hanya dengan tenang mengeluarkan sebilah pedang tang. Bilah pedang itu berwarna merah menyala. Di atasnya terukir 24 kata mantra suci. Tanpa izin memindahkan organ pasien dan menjualnya dengan harga tinggi kepada konglomerat domestik. Mengabaikan kondisi medis. Sudah menciptakan obat palsu. Menguras tabungan rakyat, mendirikan lembaga pengganti kehamilan ilegal, melaksanakan rantai industri gelap. Lin Guodong, kamulah yang mencemarkan nama dokter. Pria berjubah hitam berkata sambil merobek kain yang menutupi mulut Lin Guodong. Di mulutnya, kemudian kembali menodongkan pisau merah di lehernya. Apakah kamu masih punya sesuatu yang ingin dikatakan? Siapa yang membayar kamu untuk membunuhku? Aku bayar 2 kali lipat harganya. Tidak. Aku bayar 10 kali lipat. Asalkan kamu membebaskanku. Berapapun harganya. Aku setuju. Tatapan pria berjubah hitam sangat dingin. Mungkin kamu salah paham sesuatu. Tidak ada yang membayar nyawamu. Dan aku tidak akan mengambil nyawa seseorang karena uang.
Karena jika keadilan dapat diukur dengan uang, maka itu bukanlah keadilan. Aku pernah bersumpah di bawah bendera negara, bahwa aku akan menghabisi parasit-parasit masyarakat sepertimu. Kamu adalah yang pertama aku tamatkan. Pria berjubah hitam langsung mengayunkan pisau, memenggal kepala Lin Guodong. Kemudian dengan satu tendangan, ia menendang tubuh tanpa kepala itu ke dalam jurang. Setelah melakukan itu semua, pria berjubah hitam menyimpan kembali pisau ke sarungnya. Gerakannya tampak sudah dilakukan berkali-kali sebelumnya. Sangat mahir dan sempurna. Namanya Li Yang, seorang pembunuh tanpa organisasi. Di tahun-tahun sebelumnya, orang tua Li yang pernah ditipu oleh seorang dokter, mengonsumsi obat palsu dalam jangka panjang, dan beberapa kali dipaksa menggunakan alat bantu pernapasan yang sangat mahal. Utang berbunga tinggi di rumah menumpuk seperti gunung. Akhirnya menghancurkan keluarga ini. Li yang muda mulai mengambil keputusan pada waktu itu. Dia harus memusnahkan semua kutu busuk yang menyamar sebagai manusia ini. Tanpa perlu pengakuan orang lain. Tanpa perlu ada yang mengakuinya. Inilah keadilan yang ia pegang teguh. Dia belajar ilmu pedang saat berumur 12 tahun. Masuk militer dan bertugas sejak umur 18 tahun. Bertugas selama 10 tahun. Kini dia mulai memenuhi janji yang dia buat saat kecil. Li yang menginjak gas. Bersiap meninggalkan tanah kosong ini dengan mobilnya. Kekuatan manusia tetap terbatas. Hanya seorang Lin Guodong saja sudah menghabiskan hampir 1 tahun waktunya. Tapi di masyarakat ini masih banyak sekali kutu busuk. Jika aku bisa memiliki kekuatan yang lebih besar. Saat Li yang berbicara pada dirinya sendiri, dia tiba-tiba menyadari, di tanah kosong jauh sana berdiri seseorang mengenakan jas hujan hitam yang misterius. Di depan orang misterius itu ada sebuah guci tanah liat, dan dia sedang menangkap cacing tanah, dan memasukkannya ke dalam guci tanah liat tersebut. Setelah melihat orang misterius itu, Li yang tiba-tiba menginjak rem secara refleks, mematikan mesin mobilnya. Orang misterius itu tampaknya sedang melakukan suatu ritual. Dia beberapa kali memasukkan unsur mineral tertentu ke dalam guci tanah liat, kemudian menebarkan banyak butiran putih kristal yang tampak seperti garam kasar di sekelilingnya. Akhirnya dia mengeluarkan sebuah belati perak murni, memotong telapak tangannya sendiri, kemudian meneteskan darah segar ke dalam kendi tanah liat, dengan suara pelan melafalkan mantra. Setelah kata-kata orang misterius tersebut, kendi tanah liat itu tiba-tiba menyala dengan api berwarna hijau kebiruan. Berdiri menghadapi hujan deras. Api itu berkobar dengan hebat. Sesaat bumi mulai bergetar. Bahkan Leon yang berada di dalam van merasa getaran hebat itu. Seolah ada makhluk raksasa yang berada jauh di dalam tanah. Berlilit dengan cepat. Seperti akan menerobos keluar dari tanah. Terdengar dentuman keras. Tanah dan batu di bawah tanah terpental kemana-mana. Seekor makhluk besar yang tubuhnya ditutupi sisik berbentuk cacing muncul dari dalam tanah. Langsung mendekati orang misterius itu. Leon melihat pemandangan ini. Matanya pun membelalak. Itu apa? Dia belum pernah melihat makhluk seperti itu sebelumnya. Apalagi mendengar tentang orang misterius yang mengenakan jas hujan. Mengulurkan tangan. Makhluk itu mulai menundukkan kepala. Mengisap asap hitam yang keluar dari kendi tanah liat itu. Makhluk itu tampaknya telah membuat perjanjian tertentu dengan orang misterius tersebut. Bantu aku menemukan batu darah. Tai Sui membawanya dengan selamat ke hadapanku. Orang misterius berkata sambil cacing raksasa menundukkan kepalanya. Lidah panjang itu juga mulai bergoyang di depan wajahnya. 7 hari lagi atau di sini bawa sesaji dengan baik. Setelah berkata begitu, makhluk cacing itu langsung menyelam kembali ke dalam tanah. Li yang berada di dalam van tidak bisa mendengar apa yang mereka katakan. Namun setelah merenung, muncul sebuah ide yang hampir gila. Dia dengan tegas memutuskan turun dari mobil. Menembus hujan deras dia mendekati orang misterius itu. Orang misterius itu juga saat itu memperhatikan Li Yang. Keduanya hampir bersamaan saling memandang. Kamu melihatnya, kata orang misterius itu. Tapi Li Yang terus mendekat tanpa berhenti. Aku lihat kamu bisa memanggil dan mengendalikan makhluk itu. Aku sangat penasaran kekuatan apa ini. Aku memandang Li yang tiba-tiba muncul. Mata menunjukkan niat membunuh. Mendengar itu, Li yang refleks meraih pisau di pinggangnya. Aku tahu mungkin ini terdengar lancang untuk dikatakan. Tapi aku memang tidak berniat jahat. Aku adalah seorang penjahat. Namun aku tidak merasa apa yang aku lakukan itu salah.
Aku ingin membersihkan kebencian yang lama ini di negara ini. Namun kekuatan manusia ada batasnya. Untuk itu aku juga pernah berdoa pada dewa. Namun dewa tidak pernah menjawabku. Jadi aku ingin bernegosiasi denganmu. Asalkan kamu bisa menggunakan kekuatan makhluk itu untuk membantuku. Aku bisa menyetujui apapun syaratmu. Sambil berkata begitu, Li Yang langsung mengeluarkan pedang Tang dari pinggangnya. Melihat 24 kata suci pada bilah pisau merah darah itu, aku terdiam sejenak. Orang di depanku ini, jika dia tidak sedang menyamar, maka dia pasti seorang gila. Kau ingin meminjam kekuatanku. Kau benar-benar berani. Aku tahu permintaanku ini tidak masuk akal. Tapi sejak kita bertemu hari ini, selain Tianyi, aku benar-benar tidak bisa memikirkan penjelasan lain. Meminjam kekuatan monster untuk menyelesaikan apa yang ingin kau lakukan. Apakah itu keadilan dalam hatimu? Li Yang menggelengkan kepala. Ini bukan keadilan. Korupsi dan eksploitasi terjadi tanpa henti. Oleh karena itu meskipun menggunakan cara-cara yang tidak terpuji, bahkan meminjam kekuatan monster, selama hatiku masih merah seperti darah, aku tidak takut pada caranya. Zheng Xie ingin aku membantumu. Bahkan itu tidak masalah. Tapi kau tahu berapa harga yang harus dibayar jika mencoba menandingkan surga? Li Yang mengangguk. Hanya hancur berkeping-keping saja. Tapi aku tidak takut gagal. Karena revolusi proletariat pernah berhasil. Aku hanya sedang menapaki jalan yang sama dengan pendahulu. Setelah mendengar kata-kata itu, aku mengulurkan tangan kananku kepada Li Yang. Jawaban yang cukup bagus. Semoga kamu tidak menyesal. Perdagangan hari ini. Keesokan paginya, aku sedang membolak-balik berkas di atas meja di ruang tamu. Benar-benar terjadi banyak hal tadi malam. Untuk mencari makanan berdarah, Tai Sui menciptakan berkas nomor 2 lagi. Monyet alam baka. Monyet alam baka bisa bergerak jauh di bawah tanah. Dan bisa menemukan semua tambang dan makhluk hidup di bawah tanah. Aku sudah membuat perjanjian dengan monyet kekuasaan. Ditetapkan dalam 7 hari, uang dan barang diserahkan bersama-sama. Uang diterima, barang diserahkan. Keseluruhan proses cukup lancar. Tapi setelah ritual, aku bertemu dengan Li Yang. Jadi kemudian bertukar perjanjian juga dengan Li Yang. Lalu menciptakan berkas ketiga. Berkas nomor 3. Pelopor kuno. Pelopor kuno adalah makhluk logam yang digerakkan oleh inti energi. Dia tidak memiliki daging dan darah. Bisa menempel pada logam. Mereformasi tubuhnya. Memiliki kemampuan mengendalikan boneka bawahan. Juga bisa mengendalikan elemen logam dari jarak jauh untuk menghasilkan perubahan. Apakah dia bisa berhasil mendapatkan kekuatan? Semua tergantung pada dirinya sendiri. Tapi untuk mencegah dia berubah pikiran nanti, aku harus punya cara untuk menjaga diri sendiri dulu. Setelah berpikir lama, aku mengeluarkan selembar kertas putih. Berencana membuat sebuah berkas baru untuk diriku sendiri. Di sisi lain wilayah Gunung Nanzhao, Li Yang sudah menemukan sebuah tambang buatan yang ditinggalkan. Saat Li Yang semakin masuk ke dalam lubang tambang, dia melihat sebuah kota kuno yang sangat besar dan mengagumkan. Kota kehilangan yang berkembang dari berkas nomor 3. Kota itu sangatlah besar sekali. Dibangun dari batu dan logam. Kota kuno itu berdiri di atas jurang yang dalam. Menghubungkan kedua sisi dengan jembatan. Li Yang terpesona oleh pemandangan di hadapannya. Saat dia tiba di depan jembatan besar, di bawah kakinya adalah jurang yang sangat dalam dan tak berujung. Setelah menarik napas dalam-dalam, Li Yang melangkah melewati jembatan yang terbuat dari batu dan logam. Dan di seberang jembatan, banyak patung hidup berbaju zirah logam juga berdiri pada saat itu. Penjelajah kota kuno akan mati. Sebuah suara kosong bergema di dalam kota kuno. Dalam sekejap, semua patung logam itu mengeluarkan senjata mereka. Li Yang mengeluarkan pedang tangannya. Sambil terus mengingat kata-kataku, harus menyerang titik lemah inti di dada. Kalau tidak akan bisa membunuh makhluk-makhluk ini. Sambil berkata, Li Yang melemparkan tasnya. Langsung berlari maju. Aku datang untuk menjalani ujian. Apakah hanya jika aku menang? Mereka dianggap telah melewati ujian. Suara hampa itu terdengar lagi. Melewati ujian. Jika kamu dapat melangkah sejauh itu, Wu Jiu akan mengikat perjanjian denganmu. Memberimu wewenang mengendalikan logam. Tapi jika kamu gagal, disinilah tempatmu bersemayam. Manusia Li yang maju tanpa ragu. Dia tidak takut mati. Karena dia selalu percaya pada kata-kata itu, maka hanya ada satu jalan yaitu kemenangan.
Di dalam kamar sewa yang tua, di meja ruang tamu terletak 3 lilin hitam. Cahaya api aneh berayun dalam kegelapan. Di atas meja juga ada cermin oval. Aku duduk di ruang tamu. Di kamar tidur, terkadang terdengar suara batuk adikku. Ya, aku menjemput adikku Chen Yao dari rumah sakit. Karena kejadian yang akan terjadi nantinya tidak boleh diketahui siapapun. Aku akan menggunakan darah batu Tai Sui untuk mengobati adikku. Jika berhasil, setelah rumah sakit mengetahuinya, dampak lanjutan yang ditimbulkan tidak bisa diprediksi. Namun masih tersisa 1 hari sampai janji dengan monyet kekaisaran. Beberapa hari ini aku terus mempersiapkan ritual kontrak dengan monster. Perlengkapan. Arsip nomor 4 semuanya adalah mata iblis. Semua adalah mata iblis. Memiliki nafsu yang menembus materi. Dapat menembus ilusi. Membedakan antara nyata dan palsu, baik dan jahat. Pada saat yang sama dapat memancarkan sinar hipnosis kepada manusia cerdas. Aku menggoreskan belati ke telapak tangan kiriku. Dengan darahku menggambar pola mata kekuasaan di permukaan cermin. Lalu aku mengucapkan mantra. Membuat lilin di meja. Tiba-tiba api lilin berubah menjadi warna ungu gelap yang aneh. Selanjutnya, pola berwarna darah di permukaan cermin mulai bersinar saat itu juga. Pola mata kekuasaan seolah menjadi hidup. Hanya dengan satu tatapan, pola itu langsung terbakar di mataku yang kiri. Seketika darah menyembur dari rongga mata kiriku, menggantikan dengan bola mata aneh yang sangat berbeda. Cahaya merah darah merekah di pupil. Ia menggantikan mata kiriku yang asli, terhubung ke sistem saraf. Membuka dunia baru bagiku. Berhasil, aku memutar bola mataku. Kekuatan mata iblis menembus dinding seperti melihat tembus pandang. Melihat pasangan yang sedang berduaan di kamar sebelah. Pada saat itu juga, tiba-tiba terdengar panggilan adikku dari kamar. Aku mengalihkan pandangan. Namun secara tak sengaja melihat di depan pintu. Beberapa pria bertubuh besar sedang mengetuk pintu. Yao Yao, dalam waktu sebentar jangan bersuara apapun yang terjadi. Aku berjalan ke pintu. Dengan tenang membuka pintu kamar. Beberapa orang di luar awalnya terkejut sejenak. Setelah mereka sadar, mereka langsung menerobos masuk ke dalam kamar dengan paksa. Mereka menekan aku ke dinding. Nak, sudah waktunya kamu bayar utang. Aku menatap beberapa pria di depanku dengan tatapan datar. Memang benar mereka datang untuk menagih utang. Di tahun-tahun awal, orang tuaku bercerai. Tapi karena adikku sakit parah, orang tua berusaha meninggalkan adik dan membawa aku. Akhirnya aku marah besar. Membawa adikku kabur dari rumah. Berhenti sekolah di tengah jalan dan bekerja untuk mengobati adik. Namun seiring penyakit yang makin parah, dan konsumsi obat yang bertambah, aku benar-benar tidak sanggup menanggung biaya obat yang mahal itu. Secara kebetulan, aku melihat brosur sebuah badan amal bernama Bantuan Darurat. Poster promosi dari lembaga bantuan itu. Tapi yang tidak terduga adalah, mereka sama sekali bukan lembaga amal, melainkan sebuah organisasi rentenir dengan bunga tinggi. Akhirnya aku dipaksa oleh mereka untuk menandatangani pinjaman. Walaupun aku hanya meminjam 100.000, tapi suku bunga mingguan dari kontrak itu sangat menakutkan. Seiring berjalannya waktu, bunga pinjaman mulai melonjak dengan cepat. Pada akhirnya sudah menjadi deretan angka yang sulit dibayangkan. Aku mengeluarkan tumpukan uang kertas yang kusut dari dalam pelukan. Ini semua uang tunai yang aku miliki sekarang. Kalau kalian mau, semuanya aku berikan. Salah satu pria besar itu menunjukkan senyum mengerikan. Uang segini saja tidak cukup untuk bunga seminggu. Mending adik perempuanmu yang kerja di klub saja. Aku ingat adik perempuanmu cukup cantik. Meskipun agak sakit-sakitan. Tapi ada orang yang suka tipe seperti itu. Atau mau bilang kalau kalian mau cabut sesuatu dariku. Apakah itu jari, kornea mata atau ginjalmu? Tatapanku pada saat itu membeku sedingin salju. Sebenarnya kalian masih bisa keluar dari sini dengan selamat. Pria besar di sebelah langsung tertawa keras mendengar itu. Bagaimana, kau mau membunuhku? Nah ini di sini jantungnya. Cepat tusuk aku sampai mati. Beranikah kau? Sungguh lucu sekali. Melihat orang-orang tertawa terbahak-bahak, aku tersenyum. Membunuh orang harus bertanggung jawab secara hukum. Tapi bunuh diri tidak begitu. Jadi kalian semua silakan bunuh diri saja. Saat kalimat itu keluar, mataku yang kiri tiba-tiba dibanjiri darah segar. Dalam sekejap, sinar warna darah yang menusuk mata langsung masuk ke pupil mereka.
Dan dua orang yang kutatap itu seperti kehilangan akal. Bingung berjalan keluar dari rumah. Bunuh diri pulang bunuh diri. Dua orang lainnya terpana sejenak melihat ini. Wei Gangxi, kalian mau kemana? Setelah berkata, aku kembali melihat dua orang lainnya. Bukankah sudah kukatakan, bunuh diri ini ulahmu, tidak salah lagi. Sebagai hadiah, kalian pergi ke sungai dan bunuh diri saja. Ingat buat surat wasiat sebelum mati. Cantumkan semua perbuatan burukmu selama hidup, ya. Sambil menunggu reaksi dua orang itu, cahaya merah darah itu kembali memancar keluar. Dua orang lainnya yang menatap cahaya itu juga langsung linglung. Empat orang pria besar itu seperti mayat hidup meninggalkan tempat ini. Ini semua adalah mata iblis. Kemampuan hipnosis. Lebih kuat dari yang kubayangkan. Inikah kekuatan tak tersinarnya tingkat 3? Tiba-tiba dadaku bergetar seperti tulang rusuk. Sakit yang hebat menyebar dari mataku. Menyebar dengan cepat ke seluruh tubuh. Aku menutup dada dan berlutut di tanah. Seolah seluruh tubuh dan kesadaranku akan terbelah. Mendengar teriakan kesakitan dariku. Adik perempuanku di kamar juga memanggil dengan cemas. Kakak, kamu kenapa? Apa yang terjadi? Aku menggigit gigi. Bergegas bangkit dari tanah dengan sekuat tenaga. Yao Yao tidak apa-apa, tidak perlu keluar. Tidak ada apa-apa. Aku dengan susah payah menjatuhkan diri ke sofa. Dan saat itu, suara buku jurang tiba-tiba terdengar di dalam pikiranku. Tuan, bolehkah saya bicara beberapa kata? Dengan kemampuanmu sekarang, kamu belum bisa mengendalikan ciptaan dari kegelapan mutlak. Jika terlalu sering menggunakan mata gaib, kamu berisiko kehilangan kendali. Kehilangan kendali? Setelah perjuangan gigi yang panjang, kesadaranku jatuh ke dalam koma. Ketika aku bangun lagi, aku merasakan kehangatan yang lembut. Membuka mataku, kulihat sebuah selimut menutupi tubuhku. Dan dari dapur terdengar suara kompor gas dinyalakan. Yao Yao, aku memanggil nama adikku. Tampak seorang gadis pucat keluar dari dapur. Dia mengangkat tangan, menyibakkan rambutnya yang menipis akibat kemoterapi. Kakak, kau sudah bangun. Aku segera bangkit dari sofa. Melangkah maju dan menahan adikku. Apa yang kamu lakukan? Yao Yao, kenapa kamu turun dari tempat tidur? Adikku tersenyum dan menggelengkan kepala. Aku tidak apa-apa. Kakak, selama ini kau selalu memasakkan aku. Hari ini aku juga ingin membuatkanmu sekali. Selagi aku masih punya waktu. Di dapur tercium bau amis ikan. Aku tanpa sadar menatap tangan adik perempuanku. Kamu beli ikan ya? Beli dari mana? Tanganmu luka enggak? Adikku tersenyum. Enggak kok. Aku enggak keluar rumah. Pesannya lewat HP. Dan waktu ngurus ikan, aku pakai sarung tangan dengan baik. Lihat enggak luka kan? Aku cuma teringat waktu kita di Hangzhou dulu. Kakak selalu masak ikan mas kecap. Dan selalu memberi aku daging paling lembut di perut ikan. Melihat adikku yang tanpa alis dan matanya yang pucat, keinginanku jadi makin kuat. Kamu enggak akan mati. Yao Yao nakal. Aku yang masak saja ya. Kamu istirahat di sini. Tunggu aku sebentar. Beberapa saat kemudian, aku membawa sepiring ikan mas kecap dan 2 mangkok nasi. Kembali ke ruang tamu, sini. Makan pelan-pelan. Aku mengambil daging di perut ikan dan meletakkannya ke mangkok adik. Tapi aku sendiri lama sekali belum menyuap. Karena dia memang tidak punya nafsu makan. Melihat aku tidak menyentuh sumpit. Adik perempuan juga meletakkan sumpit. Kakak, bolehkah aku bertanya sesuatu padamu? Barang-barang yang kau letakkan di meja kemarin. Dan juga orang-orang yang datang kemarin itu. Semua itu aku menggelengkan kepala. Kau tidak perlu peduli tentang itu. Adik Yao Yao tampak ragu-ragu ingin bicara. Kakak, saat kau tertidur, matamu yang kiri terbuka sendiri. Penuh dengan warna merah darah. Dan aku juga mendengar orang-orang kemarin itu. Kau bilang supaya mereka bunuh diri. Kakak, apa sebenarnya yang sedang kau lakukan sekarang? Aku mengulurkan tangan menyentuh kepala adik. Hanya memberi pelajaran pada orang jahat. Kau hanya perlu percaya padaku. Untuk hal lain, tidak perlu dipikirkan apa-apa. Emosi dalam mata adik sangat rumit. Kakak, kau tahu tidak? Kalau menyelamatkanku harus dengan harga kau menjadi iblis. Maka aku lebih memilih mati. Aku mengernyit dan mengusap mata. Secara refleks dipanggil keluar. Melihat kacamata itu, adik meletakkan mangkuk dan sumpit. Dia tidak tahu itu apa. Tapi itu pasti bukan mata manusia. Bro, kamu masih manusia sekarang? Aku tersadar karena suara itu.
Langsung saja aku menekan mata iblis itu kembali. Baru tadi ada sesaat, aku punya pikiran untuk menghipnotis adik perempuan. Kenapa aku bisa punya pikiran seperti itu? Dari mana datangnya iblis itu? Aku bukan manusia. Kalau bukan apa lagi? Jangan menakut-nakuti diri sendiri. Cepat makanlah. Soal kemarin, anggap saja itu rahasia di antara kita. Jangan beritahu siapapun. Meskipun masih ada sedikit sulit untuk menerima. Tapi adikku tetap mengangguk, dan mengambil sumpit untuk memberiku sepotong daging. Nah, kali ini bro, kamu makan yang ini. Setelah makan, adikku tidur dengan meletakkan kepala di sofa. Aku mencari jas hujan hitam itu dari dalam lemari pakaian. Lalu memakainya. Memakai masker dan meninggalkan rumah ini. Aku menemukan mobil hitam kecil yang aku sewa. Benar, mobil dan rumah sama-sama disewa. Selain adik perempuan yang asli. Sisanya semua palsu. Setelah memeriksa garam kasar di bagasi, saya menginjak gas tanpa ragu. Mengemudi meninggalkan tempat ini. Hari ini adalah hari penyerahan barang dengan penguasa kekaisaran. Namun saat saya mengemudi menuju pinggiran kota, beberapa fan diam-diam mengikuti dari belakang. Mereka terus mengintai dan mengikutiku ke pinggiran kota. Malam pun tiba. Masih di tanah kosong yang sama. Saya meletakkan beberapa generasi garam kasar di tanah. Kemudian melakukan ritual pemanggilan monyet alam bawah. Bumi bergetar tanpa henti. Makhluk besar itu kembali muncul dari dalam tanah. Penguasa alam bawah memuntahkan sepotong daging busuk. Ini adalah barang yang kau minta. Lalu barang yang aku minta di mana? Aku mengiris kantong dengan belati. Terlihat beberapa garam kasar dalam kantong-kantong ini semua ada di sini. Melihat itu, monyet alam bawah langsung menelan beberapa kantong garam sekaligus. Transaksi selesai, kontrak kita berakhir sampai di sini. Setelah mengatakan itu, dia langsung menyelam ke tanah. Aku menatap potongan daging busuk di tanah. Gumpalan yang seluruhnya merah darah itu, penuh dengan pola urat darah di permukaannya. Itulah batu darah. Benar-benar, ramuan abadi yang sesungguhnya. Namun saat ini, masih ada satu hal yang harus diselesaikan. Sudah ikut sejauh ini tapi belum keluar juga? Kata-kata itu baru saja terucap. Tiba-tiba sekelompok pria gagah bersenjata parang keluar dari semak belukar kosong. Pemimpin mereka mengenakan setelan jas, kiangsi dan gangsi. Mereka kemarin kehilangan 2 kepala dan bunuh diri. 2 lainnya gantung diri di rumah. Polisi sudah datang ke rumah. Kejadian ini benar-benar menarik. Apakah kamu yang melakukannya? Nak, aku tidak menjawab. Aku hanya memperhatikan mereka yang berjumlah total 13 orang. Pria yang mengenakan jas itu melangkah maju. Lalu apa itu tadi barang apa? Aku rasa kita bisa berbicara baik-baik. Sambil berkata begitu, mataku yang kiri perlahan-lahan mulai terbenam darah segar. Sebuah cahaya darah yang menyilaukan meledak keluar. Tidakkah kalian merasa pemandangan di sini sangat indah? Sangat cocok untuk menjadi tujuan. Cahaya darah menyapu ke arah orang-orang bersenjata itu. Mereka semua terdiam. Aku tersenyum lebar. Aku paling benci hal yang merepotkan. Jadi meskipun membunuh orang, aku akan menggunakan cara yang paling sederhana. Sekarang saatnya memelihara cacing. Bunuh teman-teman kalian. Orang terakhir yang hidup akan mendapatkan hak untuk bunuh diri. Mulailah. Kata-kata itu keluar, semua orang saling memandang satu sama lain. Lalu mereka langsung menyerbu. Mereka menyerang pihak lawan. Semua orang itu menjadi merah. Dengan mata yang penuh kebencian. Mereka berusaha mengambil nyawa lawannya. Sementara aku yang menyaksikan semua ini, namun merasakan suatu perasaan yang aneh. Memiliki kuasa penuh atas hidup dan mati orang lain. Perasaan ini benar-benar menarik. Tepat saat aku selesai bicara, dada kembali terasa berbunyi seperti tulang iga retak. Kali ini rasa sakitnya lebih kuat dari sebelumnya. Getaran jantung dan detak jantung lebih keras 10 kali lipat dari sebelumnya. Seolah-olah ada cairan yang keluar dari lubang hidungku. Aku meraih hidungku untuk menahan. Namun aku melihat darah mengalir dari ujung jariku. Dan pada saat itu juga, mataku yang kiri seolah tak bisa dikendalikan. Mulai bergoyang sangat cepat. Seolah hendak keluar dari soket mata. Aku terjatuh berlutut dengan suara gemuruh. Darah juga mulai keluar dari mata. Tuan, pangkatmu terlalu rendah. Makhluk tanpa cahaya jauh lebih mengerikan daripada yang kau bayangkan. Aku sudah memperingatkanmu. Kenapa kau masih bersikeras seperti itu? Melihat darahku mengalir dari ujung jari ke tanah.
Aku merasa tubuhku mulai kehilangan rasa. Kesadaran dan tubuhku seperti ditarik oleh kekuatan yang ingin merobeknya. Tuan, saya tahu. Tapi itu tidak penting. Asalkan saya membawa Tai Sui kembali. Tapi saya takut Anda tidak akan bertahan melewati kekacauan kali ini. Orang-orang besar itu sudah terjatuh di samping. Hanya saya yang meringkuk di tanah. Wajah penuh rasa sakit. Tubuh terus kejang. Tuan, sudah sampai sejauh ini. Lebih baik Anda selamatkan diri dulu. Melihat gumpalan daging hidup yang bergerak di depan mata, saya tiba-tiba meraih batu darah dengan satu tangan. Keinginan Tai Sui untuk bertahan hidup memaksa saya menggigit batu darah Tai Sui dengan sekali gigitan, dan mulai menelannya dengan lahap. Batu darah Tai Sui bisa memutuskan anggota tubuh lalu tumbuh kembali. Bisa menyembuhkan segala penyakit. Benar-benar obat mujarab. Kini hanya ini yang bisa menyelamatkanmu. Seiring saya menelan batu darah Tai Sui perlahan satu demi satu ke dalam perut, luka di tubuh mulai sembuh dengan kecepatan luar biasa. Namun keganasan mata iblis tidak mereda. Justru berontak semakin hebat. Kulit dan tubuh semakin retak. Saya pun seperti orang gila kembali menerkam dan menelan serpihan batu darah. Begitulah. Tubuh terus-menerus retak lalu sembuh. Terus berulang-ulang. Sampai batu darah Tai Sui benar-benar tertelan seluruhnya dalam perut saya. Mataku merah darah. Luka di tubuh bisa disembuhkan. Tapi luka di jiwa. Batu darah Tai Sui tak berdaya. Mata iblis terus merobek kesadaranku. Memaksa aku di tepi kehilangan kendali berulang kali. Hingga pagi hari berikutnya. Saat fajar mulai menyingsing. Pembelahan fisik berhenti. Aku berjuang bangkit dari tanah. Mata iblis seperti telah ditundukkan. Berhenti melawan. Dan tak punya kesadaran untuk melawan lagi. Atau bukan dia yang berhenti melawan, tapi kesadaranku yang menelan kesadaran mata iblis. Tuan, selamat Anda masuk tingkat pertama Zhao Guangji. Aku menatap hampa kedua tanganku. Dalam tubuh yang terus disobek dan disusun kembali. Dalam pertarungan kesadaran yang hebat, aku melewati batas fana tubuh. Hanya saja sekarang diriku juga menjadi semacam monster. Mata iblis dan Tai Sui dipaksa menyatu dalam tubuhku. Ini bukan kontrak. Dan bukan sesuatu yang lain, tapi benar-benar penyatuan daging dan darah. Dengan kata lain, aku sekarang adalah obat panjang umur. Aku memotong 5 jin dagingku sendiri, untuk membuat hidangan lengkap bagi adikku. Tapi adikku bukan hanya tidak curiga, masih makan sampai mulut penuh minyak. Melihat ekspresi bahagia di wajah adik perempuan, aku merasa sangat senang. Kakak hari ini kok banyak dagingnya ya? Karena kakak hari ini dapat gaji. Dan kali ini bos memberikan bonus 500 yuan. Tapi kakak, pas pulang kayaknya nggak bawa apa-apa ya? Melihat keraguan adikku, aku menjelaskan. Sekarang layanan pesan antar sudah sangat maju. Barang bisa langsung diantar ke rumah. Adik mengangguk pelan. Lalu berkata lagi, kakak, kenapa kamu nggak makan? Aku tersenyum berkata, kakak nggak lapar. Berpikir, jangan-jangan aku diminta makan sendiri ya? Tiba-tiba adik Haruo merasa tubuhnya semakin panas. Seperti ada aliran hangat yang naik dari perutnya. Menyebar ke seluruh tubuh. Lalu rambut dan alisnya mulai tumbuh perlahan. Kulit yang pucat dan bibir juga mulai berubah jadi berwarna. Sampai dia meraih rambutnya. Namun yang dia sentuh adalah rambut lebat yang tumbuh. Adik perempuan terkejut sebentar. Segera memandang kedua tangannya. Terlihat buku jarinya yang dulu seperti tulang kini mulai mengembang. Seperti lilin yang berwarna sangat pucat. Kulitnya juga kembali ke warna daging. Saat itu kakak, aku bukan sedang bermimpi, kan? Melihat perubahan adikku, beban di hatiku perlahan turun. Ternyata sekarang aku benar-benar seperti tangseng yang berjalan. Daging dan darah bisa menyembuhkan segala penyakit. Panjang umur dan tak pernah mati. Adikku menggenggam tanganku. Matanya menunjukkan dua emosi, kegembiraan dan kebingungan. Yao, jangan tanya apa-apa. Dan jangan beritahu siapapun tentang ini. Aku berkata dengan penuh perhatian. Kamu tidak pernah kena leukemia. Kamu sehat. Siapapun yang bertanya, kamu harus tegas menjawabnya. Ini adalah rahasia antara kita. Adikku mengangguk dengan kuat. Meskipun ini tidak ilmiah. Dan juga tidak masuk akal. Tapi kalau abang sudah bilang seperti itu, aku yakin dia takkan bertanya lagi. Tapi dia tetap tak bisa menahan rasa penasaran. Berbeda dari kebingungan adikku. Melihat adikku yang sehat, aku belum pernah merasa sebahagia ini. Seakan semua yang kulakukan selama ini akhirnya bermakna.
saat aku tenggelam dalam kebahagiaan itu. Namun arsip abis membuka suara di saat yang tidak tepat. Tuan, melihat Anda sangat bertenaga. Aku benar-benar senang untuk Anda. Tapi ada satu hal yang harus saya ingatkan kepada Anda. File Tyson darah batu telah hilang. Saya menutup mata saya. Membuka halaman kedua dari buku jurang yang ada di benak saya. Berkas nomor 1. Tingkat bahaya Legiun tidak diketahui. Legiun dapat melakukan pembelahan diri tanpa batas. Dan sekaligus memiliki kemampuan mata setan dan Tyson. Tuan, berdasarkan semua itu, kesadaran diri Tyson dan mata setan telah Anda bunuh sepenuhnya. Sekarang mereka telah menyatu dengan Anda. Kemampuan mereka juga mengalami perubahan. Dan yang benar-benar membuat saya bingung adalah mengenai tingkat bahaya Anda. Saya mengerutkan dahi. Jadi apa arti tanda tanya itu? Itu saya juga tidak tahu. Namun mengenai kemampuan Anda harus memperhatikan. Karena tingkatan diri Anda cukup rendah. Kemampuan mata setan juga menurun menjadi Zhao Guangji. Sedangkan Tyson yang sebenarnya adalah Zhao Guangji. Kemampuannya tidak hanya sepenuhnya tersimpan pada diri Anda, tetapi juga berbuah menjadi sifat baru. Seperti nama berkas Anda sendiri, Legiun bersamaan dengan itu. Di dalam sebuah gua tambang yang ditinggalkan sebuah kota kuno yang megah, Li yang menggendong palu besi yang sangat besar, melangkah perlahan menuju ruang tahta. Tubuhnya penuh dengan luka. Bahkan sepatunya sudah berlubang. Dengan tekad menginjak satu langkah demi satu jejak darah di tangga. Boneka logam di kedua sisi tangga diaktifkan. Mereka mengangkat pedang logam raksasa dan menyapu ke arahnya. Li yang menggigit giginya, menggenggam palu raksasa dengan kedua tangan, melangkah maju, dengan keras menghantam dada salah satu boneka. Suara dentuman yang menggelegar terdengar. Inti di dada boneka itu langsung hancur. Baja baju Zira berjatuhan seperti kehilangan nyawa. Li yang menunduk menghindari sapuan lagi. Sekali lagi mengayunkan palu raksasa menghantam dada boneka lain. Setelah kedua boneka itu pecah, Li yang jatuh berlutut ke tanah seperti kehilangan tenaga. Wang! Pintu aula ada tepat di depan mata, hanya sejauh satu langkah. Dia melepaskan palu raksasa. Dengan tangan yang sudah lecet, dia meraih tangga. Begitu perlahan dia merangkak sampai di depan pintu. Dia mengerahkan sisa tenaganya untuk mendorong pintu di depannya. Tapi meski sudah berusaha sekuat tenaga, hanya mampu mendorong celah sempit saja. Betapa luar biasanya ketekunan itu. Suara kosong terdengar. Pintu di depan tiba-tiba terbuka lebar. Li yang terdiam menatap ke atas. Nampak sosok berbalut baju baja suci berwarna emas. Memegang tongkat kerajaan. Mengenakan jubah, makhluk besi itu datang ke hadapannya. Itulah manusia pelopor kuno. Aku sangat penasaran apa sebenarnya kehendak yang mendukungmu sampai ke sini. Li yang membuka suara dengan susah payah. Dan sekali lagi mengucapkan kalimat itu. Yang telah diulang berkali-kali di militer. Tekad untuk mengorbankan segalanya demi partai dan rakyat. Aku tak dapat mengerti. Tapi selamat padamu. Kamu telah melewati ujian. Kata manusia pelopor kuno sambil mengangkat tongkat kekuasaan. Dan mengarahkan ke dahi Li Yang. Aku akan mengikat perjanjian denganmu. Kau akan menjadi alat rahasiaku. Perjanjian ini akan berlangsung sampai kau kembali pada keheningan abadi. Setelah berkata demikian, tongkat manusia pelopor kuno mengeluarkan cahaya biru. Cahaya itu menembus ke dahi Li Yang. Dan mengendap dalam tengkoraknya membentuk kristal biru. Ketika kristal mulai berputar, sebuah kekuatan ajaib mengalir masuk ke tubuh Li Yang. Dan dengan cepat menyembuhkan banyak luka pada tubuhnya. Sambil memulihkan dan memberikan keberanian, Li Yang bangkit berdiri. Sekarang sedikit hadiah untukmu, keyakinan yang tak tergoyahkan. Sekarang kamu bisa bebas masuk keluar kota yang hilang. Li Yang mengulurkan tangan. Palu logam di belakangnya langsung tersedot ke tangannya. Kemudian dia mencoba mengubah bentuk palu itu. Terlihat palu raksasa perlahan berubah menjadi cairan. Dan terbagi menjadi sebuah palu kecil dan sabit. Penguasaan logam. Ini adalah kemampuan yang diberikan oleh pelopor kuno kepadanya. Li yang mengangkat tangan memberi hormat kepada pelopor kuno. Sebagai tanda penghormatan. Namun pelopor kuno tidak mengerti apa artinya itu. Apakah itu penghormatan kepadamu? Sungguh menarik. Li yang tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah mengambil kembali pedangnya, ia berbalik meninggalkan kota kuno. Aku masih punya urusan. Aku tidak bisa tinggal lama. Pergilah. Kehidupan seorang manusia mungkin akan padam.
Namun ribuan rekan akan terus maju. Selama bendera merah tidak jatuh, iman tidak pernah padam. Namun ketika cahaya api melemah, kegelapan akan mengikuti. Mereka yang bersembunyi di balik bayangan. Mereka harus disapu bersih. Kadang-kadang Lee yang sering merasakan ilusi kecil, bahwa monster, kadang lebih baik daripada manusia. Saat ia menyusup ke kota kuno, setiap kali ia jatuh kelelahan, patung besi itu akan berhenti bergerak, memberinya waktu untuk bernafas. Apakah monster-monster ini juga punya rasa kesatria? Tapi berkat itu juga, Lee yang akhirnya sampai di depan gerbang itu, dan mendapatkan pengakuan dari pelopor. Di tengah malam hujan deras, seorang pria mengenakan jas hitam, dengan pedang tang di tangannya, berdiri di jalan yang diterangi oleh lampu neon. Dan di hadapannya ada sebuah klub eksklusif. Lee yang menengadah memandang bangunan megah itu. Di belakangnya terdapat sebuah jaringan bisnis besar. Mari mulai dari sini saja. Lee yang berjalan mendekati dua penjaga di pintu klub. Mereka memandangnya dengan tatapan tidak ramah, namun tidak berkata apa-apa. Setelah masuk, dia mengelilingi tempat itu. Lampu warna-warni yang menyilaukan dan musik keras yang menusuk telinga. Sekumpulan gadis berpakaian mencolok, serta banyak orang yang mengangguk-anggukkan kepala. Berpakaian aneh, dan bergaya unik seperti pelajar. Seolah-olah di sini kamu bisa memakai apa saja. Bahkan kalau tidak memakai apa-apa juga tidak masalah. Oleh karena itu, gaya berpakaian Lee yang tidak terlalu menarik perhatian. Namun beberapa wanita tetap menggoda dan mendekat padanya. Kakak ganteng, itu gayamu apa sih? Pahlawan ya? Lee yang langsung mengabaikan wanita itu. Lalu menutup matanya. Merasakan struktur seluruh bangunan. Dengan kemampuan mengendalikan logam, dia bisa mengikuti tulangan baja gedung untuk merasakan keseluruhan bentuk bangunan. Setelah merasakan sejenak, Lee yang benar-benar menemukan beberapa ruang terpisah. Dia kemudian berjalan menuju arah ruang-ruang itu, tapi tetap saja dicegah oleh beberapa pengawal di tengah jalan. Ini adalah area pribadi. Kaki Lee yang melangkah maju satu langkah. Tangan kanannya berubah menjadi bayangan samar. Dengan cepat membuat dua penjaga pingsan. Lalu terus berjalan ke dalam. Keesokan paginya, sebuah berita menjadi trending. Seorang pria misterius membunuh 72 orang secara beruntun. Merayu anak di bawah umur. Penyelundupan organ tubuh. Mengungkap rantai industri gelap di balik sebuah klub. Tepat pukul 1 dini hari tadi. Di klub Tianshan Renjian tempat aku berada sekarang. Terjadi pembantaian yang aneh dan penuh keajaiban. Menurut saksi mata, mereka mendengar suara tembakan. Lalu jeritan kesakitan yang tak henti-henti. Ada juga yang melihat besi beton tiba-tiba mencuat dari dinding semen. Sebelum pembawa acara selesai bicara, aku mengambil remote dan mematikan televisi. Lebih baik jangan sering menonton hal-hal seperti itu. Tidak baik untuk kesehatan. Chen Yao yang sedang sarapan menoleh. Apakah masalah ini ada hubungannya denganmu, bro? Aku menunjuk ke arah diriku sendiri. Kenapa kamu bisa salah sangka seperti itu? Apakah kakakmu? Di matamu aku adalah pembunuh tanpa belas kasihan? Orang yang dimaksud tuan itu adalah Liang kan? Sepertinya dia berhasil melewati ujian para pelopor kuno. Kamu diam dulu ya. Aku hanya menebak saja. Lagi pula, kakak, kamu sering menyembunyikan sesuatu dariku. Jadi aku cuma bisa menebak sendiri. Aku menghentikan tangan dan menepuk kepala adikku. Dari kemarin sampai sekarang, aku bahkan tidak keluar satu kali pun. Meskipun kamu sangat curiga, tapi jangan sampai curigai kakakmu. Aku, ya. Adik perempuan itu mengangguk tanpa bisa menyangkal. Ya, memang begitu adanya. Kakak memang tidak keluar kemarin. Tuan, karena Lee yang sudah berhasil. Bagaimana kalau menyerahkan urusan itu kepadanya saja? Organisasi pemberi pinjaman di belakang Anda pasti akan mencarimu suatu saat nanti. Karena kalaupun lambat atau cepat harus diatasi. Kenapa tidak diserahkan saja pada Lee Yang? Lagi pula ini tidak bertentangan dengan tujuan Lee Yang. Bahkan dia mungkin akan sangat senang membantu meringankan beban Anda. Mengatakan hal ini kepada Lee Yang memang bisa menghilangkan banyak masalah. Namun masalahnya adalah bagaimana aku tahu dia di mana. Sebenarnya sangat sederhana. Tuan, Anda cuma perlu berani mengatakan, kalau kamu buat monster lagi, aku akan merobekmu, biar aku pikir dulu. Kalau boleh, aku sebenarnya tidak ingin menyalahgunakan kekuatanku. Karena hal seperti ini seperti entropi yang meningkat. Ketika meningkat sampai batas tertentu,
Bahkan sampai mencapai suatu ambang batas. Akan memicu bencana yang tak terkendali dan tak dapat diperbaiki. Setidaknya itulah yang saya pikirkan sekarang. Yao Yao, kamu mau pergi sekolah tidak? Mendengar perkataan kakaknya, Chen Yao menunjukkan ekspresi bingung dan tidak mengerti. Namun saya mengatakan ini bukan tanpa alasan. Adik perempuan saya tahun ini berusia 16 tahun. Sudah seharusnya dia duduk di bangku SMA. Namun kenyataannya dia bahkan belum menyelesaikan SD. Sekolah itu butuh banyak uang kan, Kak? Atau kamu ingin melakukan sesuatu lagi? Jadi sengaja menghindariku. Saya hanya bisa tersenyum pasrah. Yao Yao, akhir-akhir ini kamu agak terlalu sensitif ya. Kali ini memang kamu berlebihan berpikir. Hanya saja kakakmu. Saya rasa kamu harus mendapatkan pendidikan dasar dulu. Kalau tidak nanti kalau sudah besar kamu bisa jadi pengangguran. Chen Yao merenung dalam diam. Kalau bisa, tentunya dia tidak ingin berpisah dengan kakaknya. Tapi jika dia mau pergi sekolah, kakak harus memikirkan cara mencari uang lagi. Tapi meskipun dia terus menempel dengan kakaknya seperti ini, apakah hidup mereka akan menjadi lebih baik? Kak, aku ingin pergi sekolah, tuanku. Saldo kartu ATM Anda saat ini adalah tutup mulut. Aku berkata dalam hati sambil menatap adik perempuanku, Yao Yao. Asalkan itu lagu yang kamu mau, aku akan membantumu mewujudkannya. Menjelang senja, cahaya sisa matahari sore menyinari jalan Youbai. Aku berjalan di antara kerumunan orang. Pandangan melintas pada para pejalan kaki yang terburu-buru. Selama bertahun-tahun ini, aku sudah melakukan banyak pekerjaan sampingan. Membagikan selebaran. Mengantar makanan, membawa mayat ke toilet. Bisa dibilang selama ada uang, aku lakukan apa saja. Namun tanpa terkecuali, pekerjaan-pekerjaan itu uangnya tetap terlalu lambat. Aku menunggu ketika miskin, tetap jaga diri sendiri. Dan ketika kaya, bantu seluruh dunia. Tuan rumah, merampok yang kaya untuk membantu yang miskin adalah kebaikan besar. Setelah aku melihat selebaran bantuan sosial di dinding, aku tersenyum tipis. Memang itu adalah kebaikan besar. Kebetulan juga bisa mencoba kemampuan itu. Lampu kristal di lantai atas sebuah bangunan pribadi. Menggantung dari kubah langit-langit. Sebuah meja kerja kayu merah sepanjang 5 meter. Di sudut meja, di dinding tergantung juga sebuah spanduk tulisan Lisu yang indah. Spanduk itu, tertulis kejujuran menang di dunia. 5 huruf emas besar. Seorang pria parubaya yang berpakaian rapi duduk di sofa kulit buaya. Dengan tidak sabar mengetuk permukaan meja kayu merah menggunakan cincin giok di tangannya. Rekan polisi, saya rasa saya sudah mengatakan berkali-kali, mengapa staf saya bisa terbebas dari kematian misterius ini. Saya juga tidak tahu. Daripada Anda repot-repot bicara dengan saya di sini, lebih baik segera menangkap pelakunya, dan menyeret mereka ke pengadilan. Bukan saya yang tahu apa-apa. Saya ini hanya seorang pebisnis kecil saja. Pria itu menutup telepon. Dan dengan tidak sabar melemparkan ponsel ke samping. Sialan, benar-benar menjengkelkan. Qiangxi dan yang lainnya bunuh diri, itu sudah cukup parah. Tapi Lao Yang dan yang lain malah menghilang begitu saja. Anak muda bernama Chen itu. Sebenarnya ada kekuatan apa sih? Tidak masuk akal. Aku harus menelepon lagi. Tangan pria parubaya baru saja menyentuh ponsel. Tiba-tiba sebuah tangan kuat menekan telapak tangannya dengan paksa. Pria parubaya itu mengangkat kepala. Setelah melihat wajah datangnya orang tersebut, pupil matanya langsung mengecil menjadi sebuah titik. Kamu adalah kamu. Telapak tangan pria parubaya mulai berkeringat dingin tanpa sadar. Orang yang datang tidak lain adalah dalang dari masalah yang sedang membuatnya pusing saat ini. Chen Ye. Dia bagaimana bisa masuk ke sini? Apakah petugas keamanan tidak menghentikannya? Mengapa bahkan tidak ada laporan apapun? Ada yang tidak beres. Sangat tidak beres. Aku menatap mata pria parubaya itu. Dong Yunhai, melihatmu menjalani hidup dengan baik seperti ini, aku benar-benar merasa lega sekali. Kau mau apa? Anak muda. Sekarang ini adalah masyarakat berlandaskan hukum. Aku meletakkan kakiku di atas meja kerja kayu merah. Berbalik menatap Dong Yunhai. Masyarakat berlandaskan hukum. Ketika kau seperti lintah tua, menempel pada rakyat kelas bawah dan menghisap darah serta sumsum mereka. Kenapa kau tidak ingat sekarang kita hidup di masyarakat berlandaskan hukum? Dong Yunhai menggertakkan gigi. Kau mau apa? Aku bisa menghapus semua hutangmu sekaligus. Sejak sekarang kita tidak akan saling menyusahkan. Bagaimana menurutmu?
Aku mengejek dengan dingin. Tahu aku pegang pisaunya. Katakan sesuatu yang lembut dulu. Supaya bisa mengelabui aku untuk sementara. Nanti baru kita hitung-hitung lagi. Itu rencanamu? Tidak salah kan? Keringat mulai mengucur di dahi Dong Yunhai. Aku tidak percaya kamu benar-benar berani membunuhku. Aku tertawa terbahak-bahak. Ketika orang-orangmu hendak memutuskan lenganku. Tapi aku sama sekali tidak ragu sedikit pun. Begitu juga saat mereka mati. Aku juga tidak ragu sedikit pun. Para kapitalis membunuh tanpa memakai pisau. Tapi saat kami melawan, harus ada darah yang tertumpah. Setelah berkata begitu, aku langsung mengeluarkan sebilah belati dari dalam dada. Aku sekali tebas memotong ibu jari Dong Yunhai. Ibu jari yang memakai cincin giok itu. Kemudian aku meraih dan menutup mulut Dong Yunhai. Membiarkannya mengeluarkan dengungan. Kalau kamu berani berteriak, aku akan memotong jarimu lagi. Kalau kamu teriak sekali, aku potong satu jari. Kalau kamu teriak dua kali, aku potong dua jari. Mata Dong Yunhai meneteskan air mata. Tatapannya saat itu penuh ketakutan dan kebencian. Seolah dia ingin menggigit giginya sampai hancur. Tak keluar lagi sepatah kata pun. Melihat itu aku memutar-mutar belati di tangan. Bukankah kamu sangat suka memberi pinjaman? Begini saja. Kamu pinjamkan aku 5 juta. Setelah kamu mati, aku akan membayarnya beserta bunganya, bagaimana? Dong Yunhai menggigit giginya. Ditelan ke dalam perut. Meluahkan sebuah kata dari sela giginya. Jawaban yang membuatnya terkejut. Aku melemparkan kontrak yang sudah kusiapkan di depannya. Ayo, kontraknya sudah saya siapkan. Tinggal menunggu tanda tanganmu. Dan meterai. Syarat-syarat dalam kontrak itu tertulis dengan jelas. Pihak pertama dengan sukarela meminjamkan pihak kedua uang tunai sebesar 5 juta. Pihak kedua dapat memilih sendiri waktu pengembalian. Bahkan bisa membayarnya setelah meninggal dengan membakarnya untuk pihak pertama. Hak penafsiran akhir sepenuhnya ada pada pihak kedua. Dong Yunhai dengan terpaksa menandatangani kontrak ini. Melihat itu, aku pun puas dan membawa kontrak itu pergi. Dong Yunhai. Sebuah pukulan menghantam meja kayu mahoni. Dia menahan dorongan untuk melapor ke polisi. Lalu mengambil patung katak emas di sampingnya dan melemparkannya ke arah depan. Anak sialan. Aku pasti akan memotongmu menjadi 8 bagian. Dan menyiksa sampai mati. Setelah beberapa saat, Dong Yunhai berlari tergesa turun dari atas ke bawah. Dia mencoba memanggil seseorang. Tetapi tidak ada yang menjawab. Namun sebenarnya tidak ada orang di perusahaan itu. Hanya saja semua orang tampak kosong dan hampa. Seperti kehilangan jiwanya. Meskipun dipanggil tetap tidak bereaksi. Tidak ada seorang pun yang merespons. Dong Yunhai melihat pemandangan ini. Hati Dong Yunhai semakin merasa aneh. Dia terhuyung-huyung turun ke bawah. Menemukan mobilnya sendiri. Aneh, sangat aneh. Dong Yunhai mengendarai mobil menuju sebuah villa pinggiran kota miliknya. Namun tidak menyadari ada sebuah mobil kecil yang tak mencolok mengikutinya. Dia buru-buru melarikan diri pulang. Saat ini istrinya sedang memakai masker wajah. Dan kedua anaknya sedang bermain-main di halaman villa. Pada saat itu juga, Dong Yunhai tiba-tiba melihat mobil kecil di belakangnya. Mobil kecil itu mengikuti dia dengan dekat. Berhenti di belakang mobilnya. Pintu mobil terbuka. Turun dari dalam. Sekelompok orang berpakaian hitam dengan masker. Dong Yunhai terkejut melihat itu. Siapa kalian? Apa yang ingin kalian lakukan? Salah satu orang berpakaian hitam dengan masker maju ke depan Dong Yunhai. Ini rumahmu kan? Istrimu dan anak-anakmu ada di dalam, bukan? Mendengar suara itu, tubuh Dong Yunhai gemetar tanpa sadar. Itu suara Chen Ye. Chen Ye tidak akan menyakiti keluarganya. Aku sudah menandatangani kontrak itu. Apalagi yang kau inginkan? Orang berbaju hitam menepuk wajah Dong Yunhai. Aku dengar kamu juga punya sebuah klub pribadi. Bagaimana kalau aku kirim istrimu ke sana untuk satu pukulan? Baru saja Dong Yunhai selesai bicara. Orang berbaju hitam yang memimpin langsung mencengkeram lehernya. Ada sesuatu yang aku ingin kamu tahu. Kalau aku mau membunuhmu, sangat mudah. Dan aku tidak perlu khawatir soal konsekuensi apapun. Tapi jika kamu mati, aku juga akan sedikit mengalami masalah. Jadi aku memutuskan untuk menyimpan nyawamu sementara. Aku tidak percaya orang yang hidup bisa menyimpan rahasia. Untuk itu aku harus membuat keluarga dan anakmu sedikit menderita. Kamu hanya perlu tahu orang-orangku selalu ada di sini. Jika kamu mencoba memindahkan keluargamu, orang-orangku tidak menjamin keselamatan mereka.
Mendengar kata-kata itu, Dong Yunhai dengan keras berlutut di lantai. Aku salah. Aku minta maaf padamu, Chen Ye. Selama kamu tidak menyakiti keluargaku, berapapun uang yang kamu mau, apapun yang kamu suruh aku lakukan, aku bisa melakukannya. Orang jahat punya iblis sendiri. Untuk menghancurkan orang jahat, sebenarnya sangat sederhana. Kamu hanya perlu menemukan titik lemah mereka, mematahkan tulang punggungnya, menjadi penjahat yang lebih jahat darinya. Maka tanpa ancaman apapun, dia akan berlutut dan tunduk. Perasaan ini pernah kualami sekali. Sungguh keindahan yang tak terlukiskan. Jika harus menggambarkan perasaan ini, mungkin ini yang disebut kegembiraan. Aku membawa sekelompok orang berpakaian hitam lalu berbalik pergi. Setelah tak ada orang barulah aku melepas topeng. Namun yang mengerikan adalah, wajah-wajah di balik topeng orang-orang berpakaian hitam itu ternyata sama persis. Seolah-olah mereka adalah kloningan. Benar, inilah kemampuan Legiun, yang berasal dari deformasi kemampuan dari Tai Sui. Aku bisa membelah diri sendiri hampir tanpa batas. Terus-menerus mengkloning diriku sendiri, satu persatu. Hampir seperti ribuan tentara dalam arti harfiah. Sedangkan tubuh asliku tetap di rumah. Dengan tenang melihat manajer keuangan Dong Yunhai memberikan kartu bank yang dikirimkan. Saat hendak pergi, aku juga mengingatkan, agar mereka menghapus semua rekaman pengawasan yang menunjukkan kehadiran mereka. Dan orang yang telah hipnotis juga tidak akan ingat bahwa mereka pernah datang. Kecuali Dong Yunhai sendiri. Tak seorang pun tahu apa yang terjadi malam itu. Tuan, karya besar merampok orang kaya dan menolong yang miskin telah selesai. Aku bahkan belum menolong orang miskin. Haha, bukankah Anda sendiri yang miskin? Aku tertawa. Sekarang biaya sekolah adik perempuan sudah ada. Dan juga benar-benar bisa membeli rumah yang menjadi milik kami saudara. Tapi saat itu aku tiba-tiba melihat sebuah berita di ponsel. Serem, monster pembunuh serangga muncul. Menyebabkan terowongan tambang runtuh. Total 180 penambang terkubur di bawah tanah. Di kawasan tambang Gunung Biru Tua di gurun barat laut negara kita, terjadi serangan mengerikan. Seekor makhluk raksasa mirip cacing dengan panjang lebih dari 30 meter, muncul dari bawah tanah. Dengan mulut seperti mesin pencincang menghancurkan struktur penyangga terowongan tambang, menyebabkan banyak penambang terkubur dalam tanah. Diketahui sudah 37 orang meninggal, 29 orang luka berat, sisanya sekitar 180 penambang belum ditemukan. Menurut keterangan penambang yang selamat, target utama serangan monster adalah biji tambang, biji mentah, bukan penambang. Melihat berita di ponsel, aku mengernyitkan alis. Tidak salah lagi, pasti itu monyet kematian. Seekor monster yang aku ciptakan sendiri. Sekarang makhluk itu akhirnya muncul di mata dunia, dan mulai melukai orang seperti mesin pembunuh. Ini membuktikan apa yang tertulis di buku Abyss. Biayanya akan ditanggung oleh orang lain. Tuan, apa yang Anda rasakan sekarang? Manusia tidak bisa melawan monster seperti ini. Bahkan menggunakan rudal sekalipun, tak mungkin bisa menyerang. Setelah berada di bawah tanah dan bisa bergerak cepat seperti Hades, aku juga tidak bisa. Kalau begitu cuma ada satu cara, menciptakan monster lain lagi, untuk menghadapi monyet kekuasaan. Lalu monster baru membunuh monyet Hades, dan menggantikan posisinya, menjadi masalah yang lebih rumit. Jadi untuk melawannya, aku harus menciptakan monster yang lebih kuat lagi. Aku mengerti maksudmu. Kalau begitu kita coba dari sudut lain. Misalnya mengubah membunuh menjadi saling mengimbang. Menciptakan dua monster yang hampir sebanding dan saling bermusuhan. Pertarungan kedua monster tersebut memang bisa meredakan masalah tertentu, tapi juga bisa membawa bencana yang lebih besar. Pada dasarnya, manusia terlalu lemah. Hanya monster tingkat ringan saja sudah membuat manusia tak berdaya. Makanya kamu mengalami kesulitan seperti itu. Makanya lebih baik mengajarkan cara mencari ikan daripada memberi ikan. Benar sekali. Selama kemampuan manusia secara keseluruhan meningkat, seperti Liang, setelah manusia menerima kekuatan supranatural, mereka secara alami punya kemampuan untuk membunuh atau mengimbang monster. Seperti dua situasi. Di dunia manusia yang lemah, hanya seekor monyet kekaisaran sudah mencapai batas maksimal yang bisa mereka tanggung. Namun di dunia manusia yang kuat, meskipun ada banyak monyet Yomotsu, mereka bisa menghadapi satu persatu. Ini setara dengan peningkatan batas monster yang bisa ditanggung dunia.
Tapi terkadang manusia lebih menakutkan daripada monster. Orang yang mendapatkan kekuatan, apa yang bisa mereka lakukan jauh lebih banyak daripada monster. Jadi kekuatan ini memang ditakdirkan hanya untuk dipegang oleh segelintir orang. Memberikan kekuatan berbahaya secara gegabah kepada masyarakat umum pasti adalah tindakan yang tidak bijaksana. Jadi cara terbaik adalah Anda yang memilih para Migi. Anda yang mengendalikan para Migi. Rencana ini memang memiliki kelayakan. Aku sedang memikirkan detail rencananya. Jadi berarti yang didirikan adalah sebuah yayasan? Ada pilihan lain juga. Misalnya menggunakan agama. Anda bisa bertransformasi menjadi nabi untuk membimbing mereka. Ini jauh lebih cocok untuk Anda dibandingkan mode penahanan mekanis ala yayasan. Memang begitu. Saat aku sedang berdialog dengan pikiranku dan kitab kedalaman, adikku diam-diam datang dan berdiri di belakangku. Kak, kamu sedang memikirkan apa? Aku tersadar dan memandang adikku. Tidak ada apa-apa. Hanya memikirkan mau mengirimmu ke SMA mana yang tepat. Adikku tertawa kecil, lalu mengeluarkan ponsel dengan layar yang pecah miliknya sendiri. Yang ini saja. Aku mengambil ponsel adikku. Melirik sekali. Ponsel ini masih dibeli ayah untukku. Kemudian sudah tidak dipakai lagi. Sudah bertahun-tahun di tangan adikku. SMA swasta di kota Jianghai. Aku mencari info di internet. Tingkat kelulusan SMA ini sangat rendah sampai menakutkan. Lingkungan belajar dan fasilitasnya sangat buruk. Tapi biaya sekolahnya sangat murah. Yao, bagaimana kalau ganti yang lain saja? Adikku merampas ponsel itu, tidak mau. Ini saja. Kakak, aku berpikir sejenak. Sebenarnya juga tidak buruk. Ini adalah SMA swasta. Menyuap kepala sekolah lebih mudah di sini. Dan SMA swasta juga bisa masuk universitas negeri. Atau bahkan ada beberapa hal yang lebih mudah. Jujur saja, ya kan? Kalau kamu suka, maka ini saja. Tapi Yao, kita harus membuat aturan 3 poin. Kalau ada orang berbuat jahat padamu, atau mengganggumu, menghinamu, ingat beritahu kakakmu. Aku pastikan mereka tidak akan tahan sampai aturan ketiga. Adik perempuan itu berkata dengan putus asa. Kakak, kamu terlalu keras kepala ya. Kita semua kan teman sekelas. Tidak sebanyak itu orang jahat kok. Aku tidak bicara. Hanya terus mengangguk. Kalau begitu aku pergi dulu menyiapkan berkas pendaftaranmu. Kakak, kerja keras ya. Baru turun tangga aku langsung melihat sekelompok orang sedang menebang pohon di kompleks. Mereka bahkan mencabut semua bunga dan tanaman di taman bunga. Aku bilang sama kalian ya, tumbuhan itu mengeluarkan karbon dioksida dan menghirup oksigen di malam hari. Mereka akan bersaing dengan aku untuk oksigen. Kalau kalian tinggal di lantai atas sih tidak masalah. Kalau aku yang tinggal di lantai 1, pengaruhnya besar banget. Belakangan aku selalu merasa oksigen di sini agak tipis. Susah bernapas. Pasti pohon-pohon itu yang mengambil oksigennya aku. Aku menatap pria itu. Sesaat otakku agak blank. Dia ngomong apa sih? Dengan berpikir aku langsung mengaktifkan mata kekuasaan. Menembus tubuh pria itu. Sekilas melihat. Apakah kamu sedang memeriksa kesehatannya? Aku lihat otaknya ada gangguan atau tidak. Jadi hasilnya bagaimana? Cuma kanker paru-paru. Keren. Iya. Tuan, tentang hal yang kita bicarakan kemarin. Bagaimana pemikiranmu sekarang? Tentang hal yang kamu pikirkan sebelumnya. Pada intinya, memilih orang adalah masalah yang sangat besar. Di sebuah rumah sakit pengobatan tradisional, seorang tabib tua mengerutkan dahi. Sedang memeriksa nadi seorang pemuda. Nak, ulangi lagi. Apa yang menggigitmu? Pemuda menunjuk ke luka di tubuhnya. Itu laba-laba. Dokter, laba-laba sebesar itu. Tabib tua mengangguk berat. Kamu pernah lihat Spiderman, kan? Pemuda terdiam sejenak setelah mendengar itu. Apakah aku akan meninggal karenanya? Sudut mulut pemuda tergigit. Berapa lama lagi aku punya waktu? Dokter. Tabib tua mengangkat 3 jari. Dengan tenang berkata, 3 bulan. Pemuda mengangguk. Kalau begitu, masih untung. Tidak. Tunggu, dokter. Pemuda tiba-tiba berdiri. Dengan wajah bingung menatap tabib tua di depannya. Tabib tua mengusap bahunya lalu berkata, sudah selesai. Nak, tidak ada yang serius. Aku mengejutkanmu. Pemuda itu mendengar lalu terjatuh dengan suara plop. Duduk kembali. Itu benar-benar membuatku takut mati. Dokter, bisakah Anda tidak nakal seperti itu? Dokter tradisional tua tersenyum tipis. Mulai merapikan catatan medis di atas meja. Nak, siapa namamu tadi? Zhou Moyao.
Nama itu bagus. Mendengar namamu membuat orang rileks. Zhou Mo sambil membawa kertas turun tangga. Sambil menghela napas tanpa daya. Kupikir aku benar-benar berubah menjadi Spiderman. Kukatakan sembari bersiul. Zhou Mo bahkan menunjukkan gerakan Spiderman menembakkan jaring laba-laba. Ternyata bertepatan dengan dua perawat yang melewati. Dua perawat menutupi wajah mereka dan tertawa. Membuat Zhou Mo merasa malu. Ingin menggunakan jari kaki mengukir apartemen 3 kamar di tangga. Ah, pulang saja. Zhou Mo menunduk berjalan ke jalan. Tak sengaja bertabrakan dengan seorang pria. Membuatnya jatuh ke belakang. Namun pria itu tetap diam tak bergerak. Maaf, maaf. Zhou Mo segera meminta maaf. Saat hendak bangkit, dia melihat pria itu mengulurkan tangan kanannya kepadanya. Kamu baik-baik saja? Akhir pekan mengangkat kepala. Orang itu berambut hitam lebat. Wajahnya berdimensi. Tajam dan tegas nih. Aku baik-baik saja. Tuan, mungkin dia pilihan yang bagus. Aku menatap akhir pekan di depanku. Mata kekuasaan pada saat ini menembus tubuh lawan. Bahkan sampai mengintip jiwa mereka. Melalui gelombang dan perubahan jiwa. Aku bisa memastikan apakah dia berbohong. Juga kondisi pribadi yang kurang percaya diri. Tapi tidak kekurangan kelebihan. Sangat cocok untuk dilatih. Bagaimana menurutmu? Tuan, aku tidak salah bicara kan? Sejak kapan kamu mulai bisa lihat orang? Aku masih punya sedikit pemahaman tentang manusia. Kalau tidak, bagaimana aku bisa punya hak memberi saran padamu? Aku menatap adik kecil bernama Akhir Pekan. Siapa namamu? Namaku Akhir Pekan. Nama itu bagus. Mendengarnya membuat orang merasa santai. Sudut bibir Akhir Pekan tersentak. Kok persis sama dengan apa yang dokter itu bilang ya? Kalau kamu nggak ada apa-apa, aku akan pergi duluan. Mataku berkedip sebentar. Bisakah kamu menjawab satu pertanyaan untukku? Weekend, dengan rasa penasaran, berbalik menghadapku. Pertanyaan apa? Aku mengeluarkan sebuah koin dari dalam saku. Sekarang aku memegang sebuah koin di tangan. Saat aku melempar koin ini, hidupmu selanjutnya akan berubah. Jika koin menunjukkan sisi kepala, hidupmu ke depan akan menjadi semakin baik. Jika koin menunjukkan sisi ekor, hidupmu ke depan akan menjadi semakin buruk. Dalam situasi ini, apakah kamu ingin aku melempar koin ini atau tidak? Weekend tampak bingung. Memutuskan arah hidupku dengan koin. Apakah ini sugesti psikologis? Bagaimana hidup seseorang bisa berubah hanya karena hasil sebuah koin? Lempar saja. Ternyata Tuan Fan Yuan pernah berkata, manusia bisa mengalahkan takdir. Nasib bisa diubah. Jadi aku percaya meskipun hasilnya buruk, aku tetap bisa menciptakan masa depan yang baik. Aku tersenyum. Melempar koin itu ke udara. Membiarkan koin berputar dan naik. Lalu jatuh kembali ke telapak tangan. Tebak apa hasilnya? Weekend menarik napas dalam-dalam. Aku menebak sisi kepala. Aku membuka telapak tangan. Koin itu memang sisi depannya menghadap ke atas. Selamat. Kamu menebaknya dengan benar. Hidupmu berubah. Ini kuberikan untukmu. Anggap saja sebagai kenang-kenangan. Weekend menerima koin yang kulemparkan. Namun dia menemukan bahwa bersama koin itu dilemparkan juga selembar catatan. Membuka catatan itu, ada 2 kalimat dan 1 nomor telepon tertulis di sana. Kalau penasaran, coba lihat saja. Jika kamu sampai di sana, dan mencapai kesepakatan dengan pemilik toko, saat itu kamu pasti akan merasa curiga. Bisa hubungi nomor ini untuk mencariku. Weekend menggaruk kepala. Ini apalagi trik macam apa? Malam hari, didorong rasa penasaran. Weekend tetap pergi ke tempat itu. Di komunitas Meijingli ini bisa dibilang pusat budaya kekinian. Banyak sekali toko-toko unik di sini. Terutama saat malam tiba. Lampu neon yang berkelap-kelip sangat menciptakan suasana. Namun alamat yang tertulis itu sangat terpencil. Bahkan di peta resmi pun tidak dicantumkan dengan detail. Weekend mencari ke sana kemari. Bahkan menanyai orang-orang sekitar. Baru dengan susah payah menemukan alamat yang disebutkan tadi. Weekend menengadah melihat ke atas. Yang terlihat adalah bunga bougainvillea yang kuat. Tapi bangunan di sini dan sekitar tidak seperti bangunan modern. Lebih mirip bangunan yang tersisa dari masa Republik Tiongkok. Melewati bunga bougainvillea. Akhirnya melihat penampakan toko kecil itu. Tapi di atasnya bahkan tidak ada papan nama. Halo, permisi, ada orang? Ada, silakan masuk. Dari dalam toko kecil terdengar suara wanita yang membuat bulu kuduk merinding.
Seolah membuat Weekend merasa seperti tersengat listrik di seluruh tubuhnya. Ini pasti tempat yang serius. Dengan pikiran sudah datang sampai sini, Weekend memberanikan diri untuk masuk ke dalam toko kecil itu. Dekorasi dalam toko kecilnya sangat kuno dan juga unik. Begitu Weekend masuk, dia langsung mencium aroma bunga yang aneh. Seperti melati yang bercampur dengan kesegaran lili, tapi juga terjalin dengan kelembutan manis yang misterius. Sulit menjelaskan aroma detailnya, tapi memang sangat harum. Dia terus melangkah lebih dalam. Berbagai macam rak bunga. Di atas dan bawah penuh dengan bunga dan tanaman yang berlomba-lomba mekar. Di balik rak bunga ada seorang wanita. Kulit porselennya memancarkan keabu-abuan dingin seperti sinar bulan. Saat dia menoleh ke belakang, napas Weekend langsung terhenti. Karena wanita itu memang sangat cantik. Dia mengenakan congsam ungu tembakau. Setiap potong kain dengan bordiran bunga lonceng mengikuti irama napas. Kakinya telanjang. Pergelangan kakinya yang putih bagai giok dibalut dengan lonceng perak. Suara itu lebih nyaring dari lonceng angin. Seorang tamu ingin membeli bunga. Jari-jarinya menyapu bunga paeonia milik Shinze saat melangkah ke Zoumo. Aroma itu juga menjadi semakin kuat mengiringinya. Melihat Zoumo kehilangan fokus, wanita itu tiba-tiba tertawa ringan. Iris di sini bisa membuat orang bermimpi masa lalu. Bunga harum malam memancarkan kerinduan terdalam pada putrinya. Setiap jenis bunga memiliki efek uniknya sendiri. Wanita itu melangkah ke depan mata. Barulah Zoumo tersadar. Orang itu memberikan saya alamat di sini. Saya juga tidak tahu tempat ini untuk apa. Mata wanita yang berwarna ember berputar sejenak. Ada orang yang memberikan Anda alamat ini? Menarik, apalagi yang dikatakan orang itu? Dia bilang kalau saya membuat kesepakatan dengan pemilik toko ini. Saat itu saya pasti akan merasa bingung. Tuan, kali ini Anda benar-benar berani. Sampai melepas makhluk tanpa cahaya yang sangat langka. Kalau bocah itu sampai membuat makhluk gelap tanpa cahaya itu marah, mungkin Anda pun tak tahu harus mengurusi mayatnya di mana. Aku tersenyum tipis mendengar itu. Bukankah kamu bilang kamu pandai membaca orang? Kalau memang begitu, lantas kenapa harus khawatir? Kalau begitu, memang benar kata-kata itu. Tapi kali ini apa yang Anda buat benar-benar agak menakutkan. Arsip nomor 5. Perawan hutan. Tingkat bahaya tanpa cahaya. Tingkat 3. Perawan suci Chongling memiliki kemampuan ilahi untuk berubah wujud. Bunga-bunga yang ditanam olehnya memiliki efek yang sangat khusus. Karena bunga tersebut menahan jiwa. Di dalam istana bunga misterius rumah sakit cabang nomor 19. Perawan suci Chongling duduk di kursi kayu kecil di samping. Menyilangkan kakinya. Kemudian dia mengeluarkan sebuah pipa rokok. Sebuah api biru yang lembut muncul. Pipa rokok menyala tanpa disentuh. Aroma yang lebih aneh menguar di dalam toko kecil. Perkenalkan dulu. Kamu bisa memanggilku Qiyouluo. Aku sangat tertarik pada orang yang kamu katakan itu. Dia menyuruhmu datang untuk bertransaksi denganku. Apakah dia memberitahumu apa harga yang harus dibayar dalam transaksi ini? Qiyouluo berkata sambil menghembuskan asap ungu. Menyapu wajah Zoumo. Zoumo menggelengkan kepala. Qiyouluo menatapnya dengan penuh arti. Datang padaku tanpa tahu apa-apa. Harus dikatakan sebagai keberanian anak muda yang tidak takut pada harimau. Tapi karena kamu masih anak-anak, kakak tidak akan mempermasalahkannya denganmu. Sudut mulut Zoumo bergerak tidak nyaman. Belum pernah melihat yang begitu menyakitkan hati seperti ini. Tidak punya pacar. Itu juga bukan salahku. Melihat ekspresi Zoumo, Qiyouluo tak bisa menahan tawa. Anak kecil ini memang lucu. Bilang 2 kalimat langsung wajahnya merah. Tidak apa-apa. Santai saja. Biarkan kakak membimbingmu membuka pintu dunia baru. Pintu dunia baru. Apakah Zoumo baru saja memikirkan beberapa gambar? Tiba-tiba ruangan di depannya tertutup oleh kabut hitam yang aneh dan samar. Dalam kabut itu ada gas berwarna hijau yang mengalir. Bayangan Qiyouluo benar-benar tersembunyi di dalam kabut. Kakak ini bukan manusia. Gema terdengar dari dalam kabut. Lambat laun muncul banyak mata yang bersinar dalam kabut hitam. Dan banyak anggota tubuh yang berputar-putar. Melihat pemandangan ini, Zoumo langsung terjatuh ke belakang. Monster mendengar kata-kata Zoumo. Tiba-tiba terdengar tawa tumpang tindih yang bergema dari kabut hitam. Hahaha, benar sekali. Bagi kalian, akulah monster. Monster yang memakan manusia tanpa meninggalkan tulang. Inilah kenyataannya.
Aku tidak memiliki sedikit pun keindahan. Karena hal yang nyata tidak akan pernah indah. Di dunia ini, keindahan yang disebutkan hanya ada dalam kepalsuan dan khayalan. Namun begitu kamu membuka tirainya, kamu akan menyadari bahwa apa yang kamu anggap cantik di depan matamu, hanyalah tulang belulang yang dibalut kain sutra dan brokat. Kita ada di dunia yang nyata, tersembunyi di antara kerumunan, atau tinggal jauh di dalam bumi, atau tenggelam di dalam samudra yang dalam. Sampai suatu hari, beberapa orang keluar dari kabut, mencuri pandang pada kita yang sebenarnya. Mereka takut pada penampilan kita, namun penasaran dengan keberadaan kita, berhasrat akan kekuatan kita. Mereka adalah para mistikus, para okultis. Mereka membuat perjanjian dengan kita, dengan membayar harga tertentu untuk mendapatkan kekuatan kita. Bagi mereka, kita adalah penguasa mereka, sumber kekuatan mereka. Mereka beriman kepada kita dan menyembah kita. Dipuja seperti memuja dewa dan Buddha. Orang-orang seperti ini adalah para pengikut yang erat. Seperti orang yang kamu sebutkan itu. Dia yang membimbingmu ke sini untuk bertransaksi dengan saya. Kemungkinan besar dia adalah salah satu dari para pengikut yang erat. Penguasa pengikut yang erat. Ketika semua informasi ini tiba-tiba membanjiri pikiran Zhou Mo di akhir pekan, dia tiba-tiba teringat apa yang dikatakan orang itu padanya di siang hari. Apakah yang dia maksud dengan mengubah takdir adalah seperti ini? Zhou Mo menelan ludah dalam diam. Jika aku ingin mendapatkan kekuatanmu, lalu apa yang harus aku bayar sebagai harga? Tawa kembali menggema dari kabut hitam. Aku berbeda dengan misteri lainnya. Aku tidak harus menjadi penguasa gurumu, karena aku lebih suka pertukaran yang setara. Selama ada sesuatu pada dirimu yang aku inginkan, kau bisa menggunakannya untuk menukar kekuatan yang disebut itu dariku. Tapi jika kau memutuskan untuk mengakuiku sebagai penguasa gurumu, dan menandatangani perjanjian rahasia penguasa gurumu dengan aku, mendapatkan kekuatan langsung dariku, maka kau harus menyerahkan sebagian dari jiwamu. Menyerahkan jiwa. Apa bedanya dengan tadi? Wewenangku bernama Juzu Lianpo, penahanan jiwa dan penyulingan roh. Bunga-bunga yang mekar di istanaku ini. Di bawah setiap bunga terkubur mayat yang membusuk. Mereka menggunakan jiwa mereka untuk menyuburkan keindahan aneh dan harum ini. Obat roh yang dibuat dari bunga jiwa ini memiliki banyak keajaiban yang menakjubkan. Misalnya bisa membantu manusia menembus batas fisik fana, menjadi makhluk yang menyempurnakan jiwa dan tubuh. Singkatnya, ini bisa membantu manusia biasa naik tingkat, sehingga jiwa dan badan dapat mencapai tingkat Zhao Guang atau bahkan lebih tinggi lagi. Namun manusia, tak peduli seberapa tinggi tingkatnya, takkan pernah memiliki kemampuan berubah-ubah seutuhnya seperti benda misteri. Bagi kalian, mencapai Zhao Guangji tidak lain adalah memiliki tubuh yang lebih kuat, dapat hidup lebih lama sedikit, dan jiwa yang lebih mudah runtuh, bukan? Tapi tidak bisa disangkal bahwa hanya manusia yang kuat secara pribadi, yang mampu membangun hubungan stabil dengan hal-hal misterius. Akhir pekan mengerti. Artinya, manusia yang menembus wilayah biasa tidak ada artinya. Itu tidak membuatku mendapatkan kemampuan khusus apapun. Hanya mengatakan bahwa manusia dengan tingkat lebih tinggi, semakin mampu menjalin perjanjian yang lebih baik dengan kalian. Qiu Luo terkekeh pelan. Benar sekali. Selain itu, ketika kamu mencapai tingkat yang cukup tinggi, maka misteri yang dapat kamu temui akan menjadi semakin kuat. Seorang pembuat perjanjian rahasia hanya dapat membuat perjanjian dengan satu penguasa agama. Jika kamu menandatangani perjanjian penguasa agama denganku, maka kamu tidak boleh memilih penguasa agama lain lagi. Dalam situasi seperti itu, setiap orang mempunyai pilihannya sendiri. Aku tidak memaksa siapapun. Jadi aku memiliki perjanjian tukar tambah yang setara. Nona Qiu Luo, jika aku membuat perjanjian penguasa agama denganmu, lalu bagaimana aku yang kehilangan sebagian jiwaku? Biaya perjanjian penguasa agamaku adalah yang paling mahal di antara semua misteri. Karena aku akan mengambil 1 dari 7 jiwa rohmu. Shigo Fuxiakue, pencuri yang gelap, bukan racun yang membersihkan bau busuk paru-paru. Setiap pecahan ini sangat penting bagi manusia. Mereka berhubungan dengan 7 fungsi tubuhmu. Juga berhubungan dengan 7 emosimu. Jika kehilangan singa anjing, kau akan kehilangan kewaspadaan dan persepsi yang dibawa oleh naluri hewani. Pada saat yang sama kau juga akan kehilangan kegembiraan. Jika kehilangan,
maka kau akan kehilangan semua hasrat dan fungsi reproduksi. Pada saat yang sama kau juga akan kehilangan rasa takut. Weekend menundukkan kepala. Jika 7 jiwa harus kehilangan salah satunya, maka harga perjanjian ini memang terlalu mahal. Sudahlah, tidak perlu pura-pura ragu. Setelah mendengar harga ini, tidak ada manusia yang mau menerima perjanjian majikan dariku. Kau juga tidak perlu memaksakan diri. Qiu Luo berkata sambil kabut hitam di depan mulai perlahan-lahan menghilang. Namun, saat itulah, Weekend yang diam menunduk tiba-tiba mengangkat kepala dan berkata, "Aku bersedia membuat perjanjian majikan denganmu." Qiu Luo terdiam sejenak. "Kau berkata apa?" "Aku bersedia menyerahkan 1 jiwa." Melihat tatapan Weekend yang sangat teguh, Qiu Luo merasa ada sedikit keraguan. "Mengapa kau mau?" Weekend berkata. Sebuah kenangan yang terkunci rapat di benak mulai perlahan terbangun. Karena ada sesuatu yang tidak bisa saya lakukan sendiri. Tapi saya harus melakukannya. Apa itu? 7 tahun yang lalu,